Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita lafalkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran fikih dengan materi sholat. Nah, di dalam materi sholat ini kita akan mempelajari tentang pengertian sholat, hukum sholat, syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Nah, perlu kalian ketahui apa tujuan pembelajaran sholat, yaitu tujuannya buat menjelaskan pengertian sholat menurut bahasa dan istilah, menyebutkan dasar hukum kewajiban sholat dari Al-Quran, menguraikan syarat-syarat sah sholat, menyebutkan rukun sholat beserta penjelasannya, membedakan sunnah abad dan sunnah haiat dalam sholat, menjelaskan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, dan menjelaskan hikmah sholat bagi kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang selanjutnya yaitu pengertian sholat. Ada yang sudah tahu pengertian sholat? Belum? Oke, ini akan saya bacakan, yaitu secara bahasa sholat berarti doa. Adapun secara istilahnya yaitu serangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun yang ditentukan. Adapun hukum-hukum sholat yaitu ada sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu yang berarti wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Adapun sholat sunnah yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Contohnya sholat sunnah muakkad yaitu seperti sholat sunnah rawatib, sholat witir, dan sholat tahajud. Dan contoh sholat sunnah ghairu muakkad yaitu seperti sholat duha, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, dan sebagainya. Nah, di sini juga disebutkan dalil kewajiban sholat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin, yang berarti dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW yaitu sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka ia meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, di sini juga ada ketentuan syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 7. Yang pertama Islam, yang nomor 2 balik dan berakal, yang ketiga suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang keempat suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, yang kelima menutup aurat, yang keenam masuknya waktu sholat, yang ketujuh menghadap kiblat. Nah, itu syarat
duduk tidak mampu, maka kita juga bisa sholat dengan berbaring. Dan jika berbaring juga kita tidak mampu, kita bisa menggunakan isyarat menggunakan mata. Lalu yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima rukuk dengan tumakninah, yang keenam i'tidal dengan tumakninah, yang ketujuh sujud dengan tumakninah, yang kedelapan duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, yang kesebelas membaca shalawat Nabi, dan yang ke-12 salam, dan yang terakhir tertib sesuai urutan. Nah, jadi kalau kita melakukan sholat harus tertib dari 1 sampai 13. Lalu di sini juga disebutkan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Nah, di sini hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu ada 8. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun. Nah, tadi kan sudah disebutkan rukun sholat itu ada 13. Jadi jikalau adik-adik semua melakukan sholat, maka jangan sampai ada salah satu rukun yang tertinggal. Apabila salah satu rukun ada yang tertinggal, maka sholat adik-adik sekalian dihukumi batal atau tidak sah. Lalu yang kedua, berhadas itu contohnya mengeluarkan angin atau membuang angin. Ada juga seperti BAB atau BAK. Lalu yang ketiga, terkena najis. Nah, biasanya kita kalau terkena najis itu seperti najis tai cicak, atau ini juga yang kadang jarang diperhatikan, yaitu seperti bangkai semut atau bangkai nyamuk. Nah, bisa juga ini di sini darah nyamuk, itu juga najis. Nah, jika di sajadah atau di mukena atau di sarung adik-adik sekalian terdapat bangkai semut, bangkai nyamuk, itu najis ya. Berarti harus disingkirkan atau harus dibuang. Lalu yang nomor 4, membelakangi kiblat. Nah, kalau ini jarang terjadi adik-adik, membelakangi kiblat, karena kita kalau semisal sholat pasti kita menentukan arah kiblatnya, kecuali kalau kita tidak tahu. Lalu yang nomor 5, banyak bergerak tanpa keperluan. Nah, ini juga sangat rawan adik-adik, banyak bergerak. Biasanya kalau di dalam kitab Safina atau kitab Duror atau kitab-kitab fikih yang lainnya, biasanya ini disebut dengan bergerak secara berturut-turut sebanyak 3 kali. Kalau kita bergerak berturut-turut sebanyak 3 kali tanpa ada jeda, tanpa ada seperti tumanina, itu berarti membatalkan sholat. Lalu yang nomor 6, makan atau minum dengan sengaja. Ini juga jarang terjadi adik-adik kalau di dalam sholat. Dan nomor 7, tertawa terbahak-bahak. Yang nomor 8, mendahului imam dengan sengaja. Nah, ini mendahului imam juga ini biasanya sering, seperti kalau kita masih sujud, lalu imam belum duduk di antara dua sujud atau belum tahiyat awal atau tahiyat akhir, kadang makmum itu sudah berdiri terlebih dahulu. Nah, itu harus dijauhi, jangan sampai kita mendahului imam ya. Kalau kita mendahului imam, berarti sholat kita batal ya. Nah, di sini juga dijelaskan ada hikmah sholat. Hikmah sholat itu ada 4 macam hikmah sholat di sini. Yang pertama, secara spiritual. Secara spiritual itu hikmah sholatnya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan menurut moral membentuk disiplin, kesabaran, dan ketenangan jiwa. Lalu yang menurut sosial, yaitu mempererat persaudaraan melalui sholat berjamaah. Dan menurut kesehatan, gerakan sholat bermanfaat melatih fisik dan
keluarga.